lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di judulnya ya, aku akan nyobain nih beberapa produk makeup dari Made for Makeup. Jadi kalau misalnya kalian udah ngikutin channelku, kemarin baru aja aku nge-review nih produk yang lip tint-nya nih namanya Juicy Serum Tint yang kayak gini yang berkolaborasi dengan BTS. Di situ aku review lengkap, udah gitu aku suka karena teksturnya melembabkan, tapi stay-nya tuh awet gitu dipakai seharian makan ini dan itu. So, kalau kalian belum tonton, pastiin kalian bisa klik linknya di atas sini atau akan aku taruh di kolom deskripsi bawah. Dan dari situ ternyata setelahnya mereka ngirimin aku nih produk eyebrow-nya yang namanya Incredibrow, ini di shade yang ash. Kemarin kalau kalian udah ngikutin Instagram aku udah sempat post juga ya waktu aku pakai produknya ini. Dan tiba-tiba aku kepikiran aja nih, kenapa enggak aku nyobain produk makeupnya yang lainnya di videoku kali ini. So, akhirnya aku beli nih dua produknya. Yang pertama, ini juga udah lama pengen aku coba ya, karena banyak yang bilang bagus. Spotless Serum Concealer yang seperti ini, lagi-lagi aku beli yang berkolaborasi dengan BTS. Jadi kayak ada gambar-gambarnya seperti ini. Udah gitu yang kedua yang pengen aku beli juga nih lip produknya yang di tinted lip moisturizer-nya yang kayak gini. Jadi ini kalau dari bentuknya sih seperti lipstick, tapi kalau ada tinted lipnya tuh biasanya dia nanti ada stay-nya gitu di bibir. Apalagi karena judulnya udah moisturizer, aku jadi penasaran banget kayak gimana sih nanti kelembabannya di bibir aku setelah dipakai seharian. So, buat kalian yang mungkin udah nungguin nih review video ini dan semangat tontoninnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan ini sebenarnya untuk seluruh produknya udah aku pakai di wajah aku, jadi aku akan bahas satu persatu sembari mengaplikasikan aja ya. So, percaya nggak percaya nih, di muka aku cuman pakai concealernya ini aja. Jadi kita akan lihat seperti apa. Untuk detail dari package-nya, di bagian luarnya sih pastinya karena memang dia berkolaborasi dengan BTS, masih ada nih icon-icon dari line friends-nya, personilnya BTS ya. Udah gitu untuk warnanya aku suka, dia kayak warna-warna putih tulang gitu nggak sih, kelihatan bersih. Dan di bagian belakangnya pastinya ada klaim produknya, udah gitu detail ingredients yang aku langsung akan zoom aja ke kalian. Dan di bagian bawah ada nomor BPOM, expiry date-nya sampai di tahun 2025. Cuman kayaknya ini ada keterangannya juga setelah dibuka. Ini kayaknya dia bertahannya 6 apa 8 bulan ya, kecil banget jadi nggak terlihat ya, aku akan kasih zoomnya aja. Tapi kalau kelihat netonya 8 gram, at least itu nggak terlalu banyak, sedikit ya, karena packagingnya juga cuma sekecil ini. So, aku rasa sih kalau pemakaiannya rutin kayak misalnya dipakai tiap hari, sebulan 2 bulan akan habis ya menurut aku. Untuk klaim produknya nanti langsung aku akan bahas aja setelah mengaplikasikan di wajah aku. Dan sekarang di package dalamnya unik banget sih concealer dengan package yang kecil, imut, kotak seperti ini. Apalagi perpaduan warnanya aku juga suka, warna-warna putih krem kayak gini tuh selalu jadi favorit aku karena kayak kalem, simple aja. Udah gitu, seperti yang bisa kalian lihat di situ ada lagi-lagi ya line friends dari BTS. Dan di bagian bawahnya ini ada nama produknya Made for Makeup Spotless Serum Concealer di netonya 8 gram. Udah gitu shade yang aku pakai adalah N2. Kalau nggak salah ini neutral atau natural gitu kemarin yang aku pilih. Dan aku akan kasih tunjuk dari segi aplikatornya. Waktu dibuka dia ini kayak aplikator lip cream ataupun lip concealer yang kayak gini ya. Di bagian ujungnya tuh cukup lancip. Jadi aku rasa ini bakal nyaman-nyaman aja waktu diaplikasikan di wajahku karena cukup kecil ya ujungnya. Langsung aja sekarang akan aku pakai. Ini kondisi wajah aku bener-bener lagi lumayan ada noda-noda ya, seperti biasa noda di pipi, area bawah mata yang agak gelap. Dan ini di bagian dagu aku, pas banget ada kayak 2 jerawat yang masih kemerahan gitu. So, nanti kita akan lihat untuk coverage dari concealernya ini seperti apa ya. Langsung aja aku total-total nih di bagian noda-noda yang pengen aku tutupi. Dan menurut aku nih dari segi teksturnya, ya ini agak sedikit cair ya untuk ukuran concealer. Biasanya kan concealer agak kental. So, nanti kita akan lihat coveragenya kayak gimana. Ini aku tap-tap aja menggunakan jari mulai dari area bawah mata aku, terus di pipi, dan barulah di dagu. Dan sebenarnya udah kelihatan sih di situ dia menyamarkan. Cuman kalau pakai jari itu agak lebih lama ya bun, jadi aku akan langsung aja menggunakan puff cushion. Tapi ngeblendnya bener-bener tepuk-tepuk ringan aja. Karena kan teksturnya juga agak sedikit cair, takutnya nanti coveragenya jadi nggak maksimal. Oh ya, BTW di shade yang N2 ini masuk banget di skin tone aku ya. Dan kayak gini setelah diaplikasikan di wajah aku, sebenarnya bisa dibilang dia sudah menyamarkan banget tuh noda-noda kemerahan jerawatnya tuh udah kayak langsung tercover. Tapi
Tapi memang untuk noda-noda gelap di sekitar pipi aku ataupun bekas jerawat di dagu yang ujung itu masih kelihatan. Jadi aku putuskan untuk menambahkan lagi di layer kedua. Bener-bener sih ini karena teksturnya cair, aku layer kayak gini aja tuh rasanya beneran ringan, kayak kita nggak pakai apa-apa gitu di wajah. Dan lanjut aku ratakan lagi ya, hasilnya kayak gini. Wow, aku sih suka sama hasilnya karena coveragenya kayak lebih nutup gitu. Bisa dibilang sih ini medium to full cover. Mungkin kalau kalian merasa kurang masih bisa ditambah lagi. Tapi di aku sih udah oke. Sekalian sekarang aku akan ngebahas nih seperti apa ya rasanya di wajah aku berdasarkan klaim produknya. Di sini sih dia menyebutkan no crease, ultralight, high coverage. Ya, aku setuju banget di bagian yang dia ini ultralight karena kerasa ringan banget di muka, secara teksturnya cair banget. Udah gitu juga nggak creasing sejauh ini di area bawah mata aku juga hasilnya masih bagus. Dan dibilang high coverage, kalau buat aku sih medium to full coverage ya, nggak langsung yang bener-bener high. Karena tadi kalian bisa lihat di area kemerahan jerawat aku udah mengcover. Tapi di bagian dark spotnya yang bener-bener gelap itu kayak perlu di layer lagi. Terus dia bilang high coverage on dark spot and acne spot. Ini sebenarnya bisa dibilang kalau untuk acne spot yang kemerahan tadi seperti yang aku kasih tunjuk di dagu aku, dia memang langsung mengcover di layer pertama. Tapi untuk noda-noda yang cukup gelap tadi di pipi aku sama di dagu aku kan ada bekas jerawat yang gelap, itu aku perlu layer lagi, jadi kayak coveragenya lebih nutup aja menurut aku. Terus aku akan kasih lihat nih di before afternya seperti apa. Memang sesuai klaim yang ada di sini. Dia ini bisa menyamarkan noda dan kemerahan di wajah, menghaluskan dan meratakan warna kulit. Kelihatan merata karena pastinya spot-spot yang ada di wajah udah tercover. Udah gitu diformulasikan dengan cica, niacinamide, hyaluronic acid. Wow, berfungsi untuk menghidrasi dan menjaga kesehatan kulit. Ternyata memang skincare-nya juga banyak banget ya bun. Jadi kelihatan banget tuh di situ, walaupun hasilnya sih menurut aku matte, tapi matte-nya tuh kayak masih kulit aja gitu, natural. Aku akan kasih lihat aja zoomnya, bener-bener gak kelihatan berbedak ataupun pakai foundation sama sekali. Hanya seperti kulit yang lebih flawless, lembab, healthy skin kayak gitu. Ya, aku suka sih finish yang seperti ini. Dan untuk ukuran concealer yang ringan, ini coveragenya oke sih. Karena kan biasanya kalau concealer tuh agak kental, barulah dia kelihatan high coverage. Tapi keunggulan dari Spotless Serum Concealer-nya dari Made for Makeup ini, dia kayak bisa high coverage dengan tekstur yang masih ringan banget di wajah. Oh ya, tiba-tiba aku ngide aja nih gimana kalau untuk yang tinted lip moisturizer-nya ini aku pakai di pipi. Karena kan dia hasilnya tuh moisturizing yang agak glowy gitu. Jadi aku pengen pakai aja nih di shade-nya Nude Boost yang aku beli. Di situ aku tap-tap aja menggunakan jari dan ternyata dia gampang diratakan karena teksturnya memang creamy gitu ya. Udah gitu warnanya natural nih. Jadi aku tampol lagi untuk layer kedua. Mungkin karena warna nude nggak terlalu cetar ya. Setelahnya aku ratakan lagi dan hasilnya seperti ini. Bisa dibilang sih ini kelihatan natural glow blush gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian suka blush yang hasilnya natural, ini bakal cocok. Dan satu lagi nih keunggulannya, tadi kan di bawahnya udah ada concealer. Aku aplikasikan lip moisturizer-nya ini sebagai blush, ternyata dia nggak merusak dari base concealer yang udah ada di wajah aku. Jadi hasilnya kayak tetap bagus-bagus aja. Dan untuk kalian yang mungkin punya tipe kulit normal to dry ataupun dry, ini menurut aku nggak usah di set menggunakan bedak. Kalian tinggal tampol blush, highlighter, dan lain-lain udah bagus banget. Kayak kelihatan natural. Tapi lagi-lagi aku nggak bisa seperti itu di T-zone aku, kan sering gampang berminyak karena tipe kulit aku normal to oily. Jadi di sini aku akan set menggunakan bedak yang Makeover Hydrate Radiant Finishing Powder. Benar-benar tipis-tipis aja, cuman pakai brush di area T-zone dan area bawah mata aku. Karena walaupun tadi di area bawah mata aku juga nggak creasing sih untuk concealernya, cuman kalau di set tuh kayak lebih mantep aja gitu. Tapi tetap aku usahakan ini setipis mungkin. Jadi di area luar-luar wajah tuh cuman aku kasih sisa-sisa dari bedaknya. Dan ini setelah di set menggunakan bedak, aku akan tambahkan blush powder ya, karena kayaknya yang tadi tuh terlalu natural buat aku. Ini preferensi kalian masing-masing aja ya. Lanjut, sekarang aku akan aplikasikan untuk eyebrow-nya nih. Sebenarnya sih ini bukan pertama kalinya aku pakai Incredibrow-nya ini. Dalam waktu semingguan ini sih aku selalu pakai terus, tapi kan belum aku kasih lihat ya di kamera. Untuk packagingnya dia warna kuning seperti ini. Di sisi ujungnya pastinya ada spulinya, dan di sisi lainnya ini ada eyebrow-nya. Waktu pertama kali aku lihat ini bener-bener sekecil itu untuk eyebrow-nya, dan kayak udah langsung bulat aja, nggak ada sisi miringnya juga. So awalnya sih aku agak ragu-ragu, tapi setelah aku coba pakai, nih aku akan kasih tunjuk waktu ngebingkai alis aku ya. Ternyata dia teksturnya cukup creamy dan kayak langsung keluar gitu warnanya.
Jadi nggak perlu pakai tenaga yang harus menekan-nekan. Kita hanya swipe tipis-tipis aja warnanya udah langsung keluar. Dan di shade yang ash ini sih bener-bener sesuai dengan tipe warna alis aku. Alis aku ini kan cukup tebel, jadi aku nggak berani pakai warna-warna yang kecoklatan muda gitu. Karena nanti akan beda banget ya warna alisnya. Biasanya sih memang aku memilih warna yang abu-abu atau abu-abu coklat. Dan di sini untuk shade yang abu-abunya Matte for Makeup ini pas banget nih, nggak terlalu yang segelap itu, jadi kalian nggak perlu khawatir nanti seperti alis Shinchan. Dan ini udah masuk di alis aku sebelah kiri karena memang dia itu lebih turun, jadi seperti biasa aku akan pakainya itu lebih naik gitu. Di situ kelihatan ya, walaupun ini pakai warna dari si eyebrow-nya, kayak nyambung aja dengan warna asli si rambut alis aku. Dan BTW waktu aku ratakan menggunakan spoolie ini juga nyaman-nyaman aja, bisa nyatu gitu. So hasilnya kelihatan natural banget. Dan selanjutnya aku akan rapikan alis aku yang bagian bawah nih menggunakan concealernya ya, dari yang Matte for Makeup tadi. Ternyata walaupun dia ini teksturnya cair, waktu aku pakai ngecover nih di rambut-rambut alis aku, dia bisa menutupi dong, tuh kalian bisa lihat di situ coveragenya tuh kayak bener-bener dia bisa menutup rambut alis aku padahal teksturnya secair ini. Dan seperti ini untuk hasil alisnya ya, aku akan langsung sambung aja dengan klaim produk yang tertera di package-nya. Dia menyebutkan ultra precise, untuk aplikatornya memang beneran precise, presisi banget, kecil. Jadi cukup gampang waktu diaplikasikan di alis, kayak nggak usah takut ketebelan atau bleber-bleber karena sekecil itu. Udah gitu klaim yang kedua, natural and buildable brow color, ini juga bener banget di warna yang ash. Ini cocok untuk tipe alis aku. Dia kayak langsung bisa nyatu aja warnanya setelah di blend dengan rambut alisku. So kayak nggak kelihatan pakai pensil alis, walaupun tadi di bagian kiri tuh aku tambahin lumayan banyak ya di ujungnya. Waterproof dan smooth pomade in a pan. So seharusnya kalau dia waterproof udah gitu smooth pomade in a pan, itu kan artinya dia akan tahan lama ya, nggak akan gampang hilang. Sebenarnya aku udah pernah pakai di beda hari dan aku tes sampai malam, tapi karena hari ini aku juga mencoba seluruh produknya Matte for Makeup, sekalian aja akan aku kasih tes ketahanannya di akhir video. Jadi pastiin tonton videoku sampai habis ya. Dan ini produk yang terakhir namanya Dew Tinted Lip Moisturizer. Akan aku aplikasikan aja di bibir aku. Tadi kan aku coba keblas ya. Secara untuk teksturnya bener-bener creamy, lembut, yang kelihatan melembabkan gitu ya. Pas dipakai di bibir aku beberapa kali swipe, beneran dia smooth banget. Jadi kayak langsung bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Ini sih teksturnya hampir mirip-mirip something yang ini, yang kayak lip moisturizer juga. Ini namanya apa sih waktu itu aku lupa. Tapi waktu diaplikasikan di bibir aku, walaupun aku timpa beberapa kali, ini waktu aku katupkan tuh kayak ringan banget gitu. Beda kalau yang something atau produk lip moisturizer yang lain kan kayak kerasa kalau ada sesuatu di bibir. Ini hitungannya sih masih berasa ringan. Dan finishnya memang sesuai dengan namanya lip moisturizer, kelihatan yang melembabkan bibir banget, moist. Udah gitu juga garis-garis bibir aku yang banyak nggak nampak, karena kan dia lebih basah dan terlihat sehat gitu ya. Oh ya, BTW untuk sekilas package-nya tadi aku belum kasih lihat, dia bening seperti ini. Udah gitu ada nih di sini kandungannya, ternyata ada ceramide dan juga almond oil. Wow. Jadi ini semua produknya Matte for Makeup yang aku coba kali ini ada kandungan-kandungan skincare-nya. Harusnya sih kalau ada kandungannya ceramide dan almond oil, ini pastinya oil-oilan yang bisa memoisturizing atau melembabkan bibir. Ceramide setahu aku bagus juga untuk kayak skin barrier gitu nggak sih? So membantu menutrisi bibir walaupun ada aktivitas di luar ruangan, kena radikal bebas, itu akan membantu memproteksi bibir agar tetap sehat. So overall kesimpulannya sejauh ini aku menggunakan seluruh produknya Matte for Makeup, aku suka mulai dari concealernya tuh yang aku suka karena dia teksturnya ringan. Tapi coveragenya bagus, udah gitu finishnya juga kayak healthy skin gitu, gak berat sama sekali. Cocok banget di muka aku yang lagi berjerawat. Ini kan biasanya harus minim menggunakan makeup, aku tadi pakainya cuma dikit-dikit tapi coveragenya udah oke banget. Terus yang kedua untuk eyebrow-nya aku juga suka karena dia hasilnya bener-bener natural sesuai dengan warna alis aku, gampang juga diaplikasikan. Dan yang terakhir nih, untuk tinted lip moisturizer-nya sejauh ini juga nyaman di bibir aku, lembab. Nanti kita tinggal lihat aja ya untuk tes ketahanannya seperti apa, akan aku taruh di akhir video. Untuk seluruh produknya Matte for Makeup ini aku beli di mana, pastinya nanti akan aku taruh linknya di bawah, kalian bisa langsung cek-cek aja untuk update harganya. Dan buat kalian mungkin yang udah pernah pakai juga nih produknya Matte for Makeup, karena kan ini produk-produk udah lama ya, kalian bisa sharing juga dengan komen-komen di bawah, kayak gimana sih pengalaman kalian. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!
aku bakal kasih tunjuk nih ke kalian hasilnya seperti apa. Sebenarnya sih ini masih kelihatan ya kalau stengnya tuh masih ada di bibir, walaupun memang di bagian tengah bibirnya itu kayak kelihatan hilang gitu, karena kan memang ini makan makanan yang cukup berminyak. Tapi memudarnya masih kelihatan yang cantik gitu, karena stain di pinggirannya masih cukup banyak. Jadi kayak masih berwarna ya bibirnya. Overall sih kalau aku lihat ini masih cukup oke, tahan lama untuk lipstiknya. Sekarang aku akan masuk ke complexionnya. Tadi awal pakai 944 atau jam 10 pagi. Ini aku update sudah jam 2.18, pakainya sekitar 4 jaman. Kayak gini untuk hasilnya, di bagian T-zone udah kelihatan kalau glowy ya, padahal aku belum keluar rumah ya ini. Tapi untuk coveragenya sepertinya masih terlihat bagus. Kita langsung zoom aja. Ini di sekitaran T-zone aku memang sudah berminyak, tapi belum yang sampai bener-bener selumar itu. Cuman ini di noda-noda bekas jerawat aku ada yang mulai kayak kelihatan gitu. Walaupun untuk yang jerawat kemerahan masih tercover. Area bawah mata aku sejauh ini tidak berasa kering, masih bagus-bagus aja. Coveragenya yang ada di pipi juga masih tampak bagus. Walaupun ini di T-zone aku sudah mulai berminyak. Ini aku mau pergi keluar rumah, ikutin aku terus ya. Udah di rumah dan sekarang jam 8.40 ya, update aku yang terakhir. Setengah 9, jadi total pakai sih tadi dari setengah 10 ya. Bisa dibilang 11 jam berarti aku udah pakai, dan langsung aja akan aku buka nih di masker aku. Nih seperti ini kondisinya, dia transfer ya. Terutama di bagian dagu aku nih kelihatan coklat-coklat. Untuk secara keseluruhan sih kalau aku lihat di kaca nih sepertinya area T-zone aku udah bener-bener kayak berkilau gitu ya. Langsung aja akan aku zoom ke kalian. Oke, kalau aku lihat di situ memang di area T-zone aku khususnya di hidung bener-bener udah lumer, termasuk di atas hidung aku sini kayak udah ngelopek gitu loh. Udah gitu di sekitaran noda-noda yang ada di pipi aku itu juga sudah memudar. Apalagi nih di bagian dagu aku, bener-bener kayak bekas-bekas jerawat, dan jerawatnya tuh udah nampak ya di situ. Walaupun untuk yang jerawat kemerahan itu masih tercover nih yang bagian bawah bibir sini, tapi yang lainnya udah lumer karena mungkin aku berminyak, udah gitu nempel-nempel di masker juga. So bisa dibilang sih ini dipakai 11 jam, concealernya udah lumayan lumer di tipe kulit mukaku yang normal to oily. Jadi aku rasa untuk pemakaian amannya sih 4-5 jaman itu masih kelihatan bagus. Tapi di atas itu udah kayak kelihatan berkilau kalau misalnya kalian punya tipe jenis kulit normal to oily ataupun oily seperti aku. Terus sekarang di bagian lipstiknya nih, tadi yang namanya Dew Tinted Lip Moisturizer, di sini stainnya masih ada dong di bibir aku, di pinggir-pinggirannya masih orange-orange gitu. Walaupun udah nggak terlalu banyak, tapi nggak yang bener-bener hilang gitu. Tadi aku udah makan masakan Padang, udah gitu malamnya tuh makan bakso tusuk, sama tadi aku makan mie dok-dok yang berkuah berminyak gitu ya. Hasilnya kayak gini, bisa dibilang sih ini memang hilang di bagian tengah bibir aku, kelihatan warna aslinya bahkan di pinggirannya. Cuman kayak masih ada stain warna orange tipis-tipis gitu. Jadi kayak kelihatannya bibir natural aja yang kelihatan lebih fresh ya dibandingkan nggak pakai apa-apa. So aku rasa untuk stainnya ini cukup awet, dan waktu aku pegang juga ini nggak kering sama sekali. Bener-bener dia memang melembabkan. Jadi ini memang tinggal stainnya aja yang cukup kuat di bibir aku. Dan sekarang untuk di bagian alisnya nih kayak gini, sebenarnya sih bisa dibilang ini agak sedikit hilang yang bagian kiri, mungkin karena kena keringat juga. Tapi yang sebelah sini masih bagus. So menurut aku sih ini kalau misalnya kita nggak bener-bener hapus, dia tetap stay. Walaupun ada keringat atau minyak-minyakan di wajah tuh dia nggak akan gampang sehilang itu. Tapi kalau misalnya kita hapus nih, barulah dia agak sedikit pudar di sini. Bisa dibilang sih memang waterproof ya, karena tadi kena minyak ataupun keringat dia masih ada di alis aku. Asalkan kita nggak bener-bener hapus aja. So overall sebenarnya dari ketiganya aku suka, nggak ada yang bener-bener aku nggak bisa pakai, karena dari concealernya tadi juga cukup tahan ya.
dengan finish yang aku masih suka. Jadi aku masih bisa pakai, tapi memang yang aku rekomendasikan adalah ini sih untuk lip moisturizernya. Menurut aku sih dia dengan hasil yang melembabkan di bibir, stay-nya cukup awet, udah gitu juga dipakai lama sampai malam itu nggak membuat bibir aku kering. Oke, itu tadi untuk hasil tes ketahanannya. Kira-kira kalau kalian sendiri gimana untuk produknya dari Made for Makeup ini, mana yang paling worth to buy? Komen-komen di bawah. Terima kasih ya buat yang udah nonton sampai akhir, sampai ketemu lagi. Bye!